أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas kisah seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim mempunyai banyak keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Di antara keistimewaan beliau adalah bahwa Nabi Ibrahim ini dijadikan oleh Allah sebagai khaliluhu, atau disebut dengan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ini hanya dimiliki oleh dua rasul atau dua nabi saja. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan Khalilullah atau Khalil diambil dari kata hullah, ya, yang sangat istimewa, sangat dekat, ya, yaitu kekasih. Ya, Khalil kekasih. Nabi Muhammad Khalilullah, ya, lebih tinggi daripada Habib. Ya, maka keliru orang mengatakan kalau Nabi Muhammad Habibullah, sedangkan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Ya, padahal Nabi Muhammad juga Khalilullah, bukan Habibullah. Kalau Habib masih dibawa, ya, daripada apa? Khalil. Ini banyak tidak faham hadirin sekalian. Walaupun ustaz atau kiai memanggil Nabi Habibullah, ya, justru dia merendahkan Nabi. Nabi bukan Habibullah, tapi apa? Khalilullah. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga Khalilullah, hadirin sekalian, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikanku sebagai kekasih sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku diizinkan untuk menjadikan seorang dari umatku kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ini menunjukkan bahwa dua nabi ini mendapat predikat Khalilullah, ya, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, seandainya aku boleh lagi menjadikan salah satu dari umatku sebagai kekasih, maka tentu aku pilih Abu Bakar sebagai apa? Kekasih. Tapi sudah tidak ada lagi pakai Khalil, yang ada sahabi. Yang ada apa? Sahabi, bukan kekasih. Ya, tapi juga ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan apa? Keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bahwa dia orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dalam surah An-Nisa ayat 125. Ini tidak boleh diingkari, hadirin sekalian. Ini jelas firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Ya, pernah diingkari oleh seorang tokoh Jahmiyah, Ja'ad bin Dirham, ya, kemudian juga dia mengingkari Allah mengajak bicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Padahal Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Diingkari ini, ya, karena Allah tidak mungkin berbicara. Kalau berbicara sama dengan makhluk, pemahamannya menyesatkan,
Akhirnya disuruh tobat tidak mau. Akhirnya kemudian ada seorang gubernur waktu itu, ya, namanya Khalid Al-Qashiri. Kemudian dia berpidato di hari raya Idul Adha. Terakhir dalam pidatonya dia mengatakan, ayuhan nas tadahhu, wahai manusia, berkorbanlah kalian, sembelihlah hewan-hewan kalian. Fa inni mudahhi Ja'ad bin Dirham, karena hari ini aku akan sembelih Ja'ad bin Dirham, ya, karena dia tidak mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, dan juga tidak mengakui bahwa Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Turun langsung disembelih. Hadirin sekalian, jadi ini bukan permasalahan biasa ini, ya, kita harus mengakui, meyakini ini, ya, dan tidak ada manusia saat itu yang mengingkari sama sekali. Semua setuju dengan eksekusi ini. Para ulama tabi'in juga setuju dengan eksekusi ini, ya. Nah, itu pentingnya kita meyakini ini, dan juga ini menunjukkan keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu rasa cinta yang bertingkat-tingkat. Itulah Khalil, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai derajat seperti ini, Khalil? Ya, tentunya karena Allah memberikan dia taufik untuk senantiasa taat kepada Allah, ya, taat secara totalitas, ya, dan dia melewati banyak ujian yang sangat berat. Di antaranya adalah ujian Nabi Ibrahim kekafiran ayah, ya, kekafiran ayahnya yang sangat dia cintai. Dia punya ayah yang dia cintai ternyata kufur, ya, bahkan Nabi Ibrahim sebagai anak diusir oleh ayahnya sendiri, hadirin sekalian, akibat dakwah tauhid yang beliau sampaikan kepada ayahnya. Kemudian yang kedua, tidak hanya dia diusir oleh ayahnya, tapi diusir oleh seluruh kaumnya, ya, diusir oleh penduduk kampungnya, halamannya, ya, luar biasa sekali. Hanya gara-gara apa? Dia menyampaikan, ya, tentang tauhid dan mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan dakwah tauhid penuh resiko tinggi. Penuh resiko apa? Tinggi, tapi harus disampaikan. Penting tauhid ini agar umat tidak berbuat apa? Syirik, sebagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan masalah tauhid. Kemudian juga perintah Allah kepadanya agar dia menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ini ujian berat. Ya, dia laksanakan perintah itu. Waalaikumsalam. Kemudian juga dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan juga istrinya di Makkah saat itu. Makkah di zaman itu tidak ada manusia, tidak ada air, tandus, lembah yang mengerikan. Ya, kemudian dia tinggalkan karena Allah, tapi kemudian Allah punya kehendak lain, dimunculkan air Zam-Zam sehingga banyak orang, terutama Jurhum, kabilah Yaman, datang ke Makkah kemudian minta izin untuk tinggal di situ. Nah, itu keistimewaan Nabi Ibrahim, kenapa dia mencapai derajat Khalilullah. Kemudian keistimewaan yang lain, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim ini disebutkan dalam salawat yang sering kita sebut dengan salawat Ibrahimiyah. Ya, kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, ya, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya, ini keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keutamaan yang ketiga, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim adalah orang pertama kali di hari kiamat nanti yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan apa? Pakaian. Tentunya yang pertama yang dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertama kali yang dikasihkan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Ya, kenapa dikasih pakaian oleh Allah? Dalam beberapa riwayat karena dia waktu itu ketika dihukum, dibakar, ya, pakaiannya dicopoti kemudian dilempar ke mana? Api yang sangat besar. Ya, kemudian diselamatkan sama Allah. Makanya diganti oleh Allah nanti dia pertama kali yang dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh manusia. Ya, dikatakan di sini dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, yuhsarun nasu yaumil qiyamah hufatan uratan ghurlan kama khuliqu. Ya, manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tanpa alas kaki, telanjang,
dan belum disunat. Ya, sebagaimana Allah menciptakan mereka. Ya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104, sebagaimana telah kami memulai penciptaan pertama kali, begitulah kami akan ulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Ya, wa awwalu yuksa minal khalaiq Ibrahim alaihissalam. Pertama kali yang dipakaikan oleh Allah dengan pakaian yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian keempat, keistimewaan Nabi Ibrahim, hadirin sekalian, pujian yang banyak untuk Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Banyak sekali Allah memuji Nabi Ibrahim. Misalnya Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, wa Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ibrahim selalu menyempurnakan janjinya. Ya, seorang yang waffa, ya, wafi, ya, orang yang menunaikan janjinya, tidak pernah berkhianat. Yang misalnya firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamnahun. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Ya, diuji untuk bertauhid, dia betul-betul bertauhid. Diuji untuk meninggalkan syirik, dia meninggalkan syirik. Disuruh berdakwah, dia berdakwah walaupun harus berhadapan dengan seluruh negara. Ya, walaupun harus berhadapan dengan raja yang zalim, dia tidak takut sama sekali. Bahkan dia hancurkan patung-patung itu. Ya, patung-patung tuhan-tuhannya mereka lebur, hancur, lulantak tuhan-tuhannya musyrikin. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa menghancurkan patung kebiasaan para nabi, bukan membangun patung, tapi apa? Menghancurkan patung. Hadirin sekalian, apalagi patung itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim memiliki hati yang suci. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 83 84, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nabi Nuh. Ya, ingatlah ketika ia Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih, salim, suci. Ya, hati ini ada 3 macam kata para ulama. Yang pertama adalah qalbun salim, dan hati inilah atau pemilik hati inilah yang diterima oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk pemilik hati yang salim. Amin ya rabbal alamin. Selainnya enggak diterima sama Allah. Karena Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang di mana tidak manfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menemui Tuhannya dengan hati yang apa? Salim. Hati yang salim itu yang bagaimana? Hati yang beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Ya, hati yang bersih. Ya, hati yang apabila dia berdosa dia bertaubat, beristighfar, bertaubat. Apabila dia dikasih rezeki dia bersyukur. Apabila dia diuji dia bersabar. Hati yang salim adalah hati apabila dia memberi, idza a'ta lillah, memberinya karena Allah. Wa idza mana'a lillah, apabila dia melarang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahabba lillah, kalau dia mencintainya karena apa? Allah. Wa idza abghadha lillah, apabila dia marahnya karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa sahib qalbu salim. Inilah pemilik hati yang apa? Yang salim. Hadirin sekalian, tidak ada hasad, tidak ada iri hati. Ikhlas karena Allah, tawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan kita doa dengan ucapan Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya, hati ini penting sekali karena hati ini adalah sesuatu anggota badan yang paling dilihat oleh Allah. Ya, yang dilihat oleh Allah itu ada 2. Yang pertama al-qalb, dan yang kedua apa? Al-a'mal salihah. Sebagaimana Allah berfirman, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada harta-harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian
dan juga amalan kalian. Ini menunjukkan bahwa posisi hati ini penting. Ya, katanya Abu Hurairah, al-qalbu kal malik fil jasad. Ya, jadi hati itu seperti raja. Ya, idza kana al-malik khairan amala khairan, ya, apabila raja ini baik, ya, maka semuanya baik. Anggota badan ini ibarat tentara-tentaranya, junuduhu. Ya, apabila hati raja ini tidak baik, maka tentara-tentara tidak baik. Begitulah hati. Apabila hatinya baik, seluruh anggota tubuh baik, dan sebaliknya apabila hati tidak baik, maka seluruh tubuh juga tidak baik. Yang kedua adalah qalbun mayyit, hati mati. Ya, walaupun dia hidup, tapi hakikatnya dia berjalan seperti orang mati. Ya, katanya para ulama, sesungguhnya ar-rajul yakhafu min mauti qalbihi minal mautil jasad. Seseorang itu seharusnya takut kepada matinya hati daripada matinya apa? Jasad. Karena jasad kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi manusia sekarang lebih takut mati jasadnya, sehingga dia berusaha semaksimal mungkin, olahraga semaksimal mungkin, imun dan sebagainya, obat luar biasa. Tapi hatinya mati, dibiarkan, enggak diobati. Hadirin sekalian, hati yang mati itu hati yang tidak beribadah kepada Allah, hati yang membenci Allah, membenci Rasul, membenci agama Islam, tidak senang dengan Islam. Umat Islam menang, dia enggak senang. Ini hati mayyit, berbahaya sekali. Hati yang sudah mati, pingin umat Islam itu sengsara terus. Ya, walaupun dia mengaku Muslim, enggak senang dengan kemenangan Islam, enggak senang sama sekali. Enggak senang dengan syariat Islam, dia menyerang habis-habisan agama Allah ini. Ini namanya qalbun mayyit. Ini hatinya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun." Orang kafir itu begitu. Kau nasihati mereka, tidak engkau nasihati, tidak akan beriman. Ada qalbul mayyit. Hadirin sekalian, na'udzubillah, supaya tutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berat ini. Kecuali Allah kasih hidayah, dibuka lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun alim. Syuf al-qalbul mayyit sahibuhu sayu'adzab. Orang yang punya hati mati ini akan diazab oleh Allah. Azabun alim, disiapkan azab. Ini hati kurang ajar, tidak pernah sujud kepada Allah, la shalla wa la zakka walakin kadzdzaba wa tawalla, tidak pernah salat, tidak pernah zakat, ya, la yasumu Ramadan, la yakhafullah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min hadzal qalb. Wa al-qalbu tsalits qalbun marid. Hati yang ketiga, hati yang apa? Sakit. Ya, terkadang dia menerima kebenaran, terkadang dia khair, yusalli, yadhhab ila al-masjid, yasum Ramadan, yatakallam khairan, ya'mal amalan salihan, walakin min janibin akhar, sisi lain dia terkadang begitu, hatinya qatar, la yusalli, tidak salat, ya, yaf'al ma'asi, dia banyak berbuat apa? Maksiat. Ya, la yuti Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tarik menarik ini. Nah, ini perlu diobati sahib hadhil qulub, hadirin sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, kita kembali kepada Nabi Ibrahim, indahu qalbun salim, mempunyai hati yang bersih, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari apa? Dari syirik. Dia sama sekali benci dari kesyirikan. Ya, tidak ada rasa hasad, dendam, buruk sangka, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Rajul nadhif, rajul taqi, rajul hanif, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pujian Allah yang berikutnya dalam surah Hud ayat 75, Allah memuji inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Ya, 3 sifat di sini, yaitu halim, awwah, dan munib. Ya, halim adalah orang yang penyabar, tidak suka membalas, tidak suka apa? Membalas. Sabar azim, luar biasa Nabi Ibrahim, tidak membalas, tidak dendam. Diusir sama ayahnya, diusir sama kaumnya, pergi, khalas, didoakan, kalau enggak ya sudah, dia dapat hidayah. Kemudian
pergi dia. Tidak dendam. Awas kamu nanti, saya akan buat gerakan bawah tanah, aku akan balas kamu. Itu Nabi Ibrahim tidak punya sama sekali balas dendam seperti kita atau gerakan-gerakan yang lainnya. Hadirin sekalian. Dan dia selalu berusaha untuk memberi kesempatan agar manusia yang bersalah itu memperbaiki dirinya. Ya, begitu juga dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 114, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ya. Nah, ini sikap Nabi Ibrahim, hadirin sekalian, walaupun dia diperlakukan dengan kejam, dibakar oleh kaumnya, tapi Nabi Ibrahim tetap mengasihi mereka, mendoakan ya agar mereka mendapatkan hidayah. Ya, begitu juga dia diusir oleh ayahnya. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam firman-Nya surah Maryam ayat 46, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Perkataannya ayahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan pelajaran. Dari setiap generasi dibaca ayat ini, diulang-ulang. Ya, diambil hikmahnya. Ya, inilah kisah yang paling terbaik, qasasul anbiya, kisah para nabi. Allah mengatakan, dia ayah Ibrahim berkata, bencikah engkau ke Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti aku akan kurajam kamu. Pergilah sejauh-jauhnya dariku untuk waktu yang lama. Ya, Nabi Ibrahim tidak marah. Nabi Ibrahim dengan bijak mengatakan, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Salamun alaika. Ini kalam jamil, hadirin sekalian, menunjukkan orang pintar. Ya, tidak dibalas dengan emosi. Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayah. Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, sungguhnya dia sangat baik kepadaku. Itulah Nabi Ibrahim, diusir dari kampungnya, yaitu di Babilonia. Sekarang masih namanya Babil, salah satu provinsi Irak, kota yang paling bersejarah, ya, kota lama. Ya, Nabi Ibrahim pindah ke Syam. Ya, begitu juga penghuninya menyembah benda-benda langit. Ya, beliau juga dimusuhi oleh kaumnya. Ya, tapi Nabi Ibrahim sabar. Ya, Nabi Ibrahim kemudian mengajak istrinya Sarah dan juga pergi ke Mesir. Luar biasa sekali. Jadi halim, ada yang mengatakan kana min hilmihi, di antara sifat hilmnya halim, kana idza adahu rajul min qaumi qala lahu hadakallah. Katanya Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim kalau mengajak seseorang kemudian bahkan orang itu tidak menerima, bahkan mengganggunya, Nabi Ibrahim tidak balas. Dia mengatakan hadakallah, yani Allah yahdik, Allah yahdika, semoga Allah berikan hidayah kepada kamu. Pas itu saja jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak membalas gangguan. Hadirin sekalian, adapun awwahun artinya seorang yang sangat takut kepada Allah sehingga dia sering berdoa, memohon. Ya, itulah awwah. Ya, dan Nabi Ibrahim banyak memohon kepada Allah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ibrahim, seorang nabi yang paling banyak berdoa kepada Allah. Seharusnya kita lebih. Kita ini banyak dosa, seharusnya banyak berdoa. Lesan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang seharusnya kita lakukan. Kita butuh Allah. Ya, minta kepada Allah sehari bahkan mungkin ribuan kali. Insya Allah salah satu doa itu akan dikabulkan sama Allah. Ya, jangan putus asa untuk minta kepada Allah. Bahkan kata Nabi, walaupun sandalmu putus, minta kepada Allah agar dikasih rezeki bisa beli sandal baru lagi. Sampai sandal, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sehari ratusan kali tidak apa-apa. Ya Rabb kada wa kada wa kada, nurid nas'aluka rizqan halalan, nas'aluka sihhatan wa afiyatan, nas'aluka apa lagi, hayatan sa'idatan, nas'aluka dzurriyyatan salihah, nas'aluka
ilman nafi'an, doa hadirin sekalian, wa dzikr, dan juga zikir. Misalnya seorang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa mengucapkan ini seperti dia membebaskan 4 budak. 4 apa? Budak. Bayangkan, membeli budak bebaskan butuh uang banyak. Ya, ini 4 budak sekaligus hanya anda mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi Ibrahim begitulah, ya, yuhibbud du'a ilallah. Kemudian munib. Nabi Ibrahim dijuluki oleh Allah munib. Apa itu munib? Munib itu yang selalu memasrahkan urusan kepada Allah, selalu memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serahkan urusan kepada Allah. Ya, jangan anda pendam sendiri, jangan anda pikirkan. Anda akan stres. Jiwa kita, otak kita, badan kita ini lemah. Banyak urusan, pikirkan sendiri, akhirnya apa? Stres. Langsung stroke. Ya, penyakit orang sekarang apa? Stroke. Sudah, enggak usah dipikir. Minta kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ya, mereka mau ini, serahkan kepada Allah. Ya, jangan khawatir. Mereka mau boikot umat Islam, boikot dengan segala arah. Ya, terus di mana Allah? Jangan lupa Allah. Allah lebih daripada segalanya. Negeri Islam diboikot oleh negara-negara, dipastikan miskin, dipastikan fakir. Wallahi kalau dia minta kepada Allah, mungkin lebih kaya daripada negara-negara yang boikot itu. Hadirin sekalian, yang penting beriman kepada Allah. Allah yarzuqu may yasha, ya, yarzuq may yasha wa yu'ti may yasha. Jangan takut kecuali Allah SWT. Selama kita milih Allah, jangan takut. Makanya kita dahulukan Allah, laki-laki Allah. Ya, laki-laki Allah. Penting sekali di sini. Yang pertama adalah Allah. Allah kita dahulukan. Penting supaya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lagi punya rezeki, jangan lupa Allah. Kalau anda menjadi pejabat, pemimpin, jangan lupa Allah. Perjuangkan syariat Allah. Tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, bela agama Allah, jangan lupa Allah, maka kita akan dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi safar jangan lupa Allah, lagi dagang jangan lupa Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah suatu hari kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Nabi Ibrahim, hadirin sekalian. Keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, pujian Allah luar biasa kepada Nabi Ibrahim dalam surah An-Nahl ayat 120-123. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang iman yang dapat dijadikan sebagai teladan. Seorang imam, pemimpin. Ya, ummah di sini maksudnya adalah pemimpin, amir. Ya, yang patuh kepada Allah. Qanitan, patuh. Ya, ada yang mengatakan yusalli daiman, ya'budullah. Hanifan, hanif, orang yang bertauhid, meluruskan akidahnya, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ia juga seorang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian pula di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif ini. Dia termasuk orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hadirin sekalian, ayat ini ada 5 sifat, ya, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, ummah. Dia memang seorang pemimpin sejati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul kesabaran, kekuatan pada Nabi Ibrahim
sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Kemudian yang kedua, qanitan, seorang yang senantiasa tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah. Yang ketiga, hanif, orang yang amat lekat dengan ilmu tauhid, ya, anti, jauh dari kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim selalu berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dia berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Ini menunjukkan syirik ini berbahaya betul. Sampai Nabi Ibrahim berdoa agar dijauhkan sejauh-jauhnya dan juga keluarganya dari menyembah berhala, dari perbuatan apa? Syirik. Hadirin sekalian. Ya, maka sungguh aneh orang tidak peduli dengan dakwah tauhid. Ya, yang penting sekarang ini politik bukan tauhid, bayangkan. Ya, siapa Anda? Nabi Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan semaksimal mungkin dari perbuatan apa? Syirik. Ya, dia dan keturunannya, hadirin sekalian. Inilah hakikat daripada perjuangan tauhid dan jauh daripada perbuatan syirik. Kalau ini tidak dibahas, ya percuma, tidak akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bahas ekonomi, bahas politik, tapi rakyatnya bodoh dalam masalah tauhid, masih banyak berbuat khurafat, dibiarkan. Ya, masih banyak berbuat syirik, dibiarkan. Kalau dinasihati nanti kita ngamuk. Kita enggak dipilih nanti dalam pemilihan umum. Ya, ngamuk nanti. Jangan bicara masalah tauhid, ini berbahaya. La, tidak mengikuti para nabi, dakwah akan menjadi apa? Gagal, hadirin sekalian. Ya, tidak mungkin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Nabi Ibrahim, dia menghancurkan patung-patung kaumnya dengan tangannya sendiri, bahkan dia rela dibakar, ya, dijauhkan dari kaumnya. Ya, tapi tetap dia tidak pandang bulu, terus berjalan menegakkan kalimat Allah. Kemudian juga hadirin sekalian, Nabi Ibrahim ini juga dikatakan pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bersyukur. Bahkan dia habis makan mengucapkan alhamdulillah. Ya, sering mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, hadirin sekalian, tinggal di daerah Babilonia, Irak. Ya, dia pertama kali mendakwai ayahnya. Ayahnya ini produsen berhala, membuat apa? Berhala, membuat Tuhan-Tuhannya orang musyrikin. Bayangkan bodohnya mereka, Tuhan yang mereka buat disembah. Ya, bahkan dikasih makan, berarti butuh apa? Makan. Makanannya lezat. Bahkan dulu dikasih perhiasan, bayangkan. Padahal enggak disentuh sama Tuhan mereka. Ya, ini kebodohan masyarakat musyrikin saat itu. Jadi Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya. Allah berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, ya, pantaskah kamu wahai Abah menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Lihat di sini Ibrahim langsung ngomong bahwa Tuhan ini sesat. Ya, dan kamu sesat. Nabi Ibrahim terus terang. Tidak boleh kemudian disamar-samarkan begitu. Orang yang menyembah selain Allah sesat, hadirin sekalian. Oh, jangan nanti terlalu radikal nih istilah. La, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesat sudah. Orang yang menyembah selain Allah, apalagi menyembah berhala, sesat. Ya, ini keyakinan kita sebagai seorang Muslim, meniru Nabi Ibrahim. Allah juga berfirman di dalam surah Maryam ayat 41-42, "Wadhkur fil kitab Ibrahim." Ceritakan ya Muhammad kisah tentang Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah seorang yang siddiq dan seorang nabi. Idh qala li abih, ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u
wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan kamu pertolongan sedikit? Kenapa kamu sembah? Ya. Dikisahkan hadirin sekalian, Azar memang pembuat patung saat itu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, diabadikan juga dalam surah Maryam 43-45, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai abaku, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu. Jadi aku punya ilmu, ya, yang ilmu itu tidak sampai kepadamu, kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ahdika siratan sawiyya, aku akan beri petunjuk kamu ke jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai abah, jangan engkau menyembah syaitan. Berhala dianggap setan oleh Nabi Ibrahim. Setiap sesembahan selain Allah setan. Hadirin sekalian, menurut Quran ya, menurut Quran, bukan saya ini. Setiap menyembah Allah selain Allah, maksudnya sembahnya dianggap apa? Syaitan. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan begitu, ya abati la ta'budi syaitan, wahai abah, jangan menyembah apa? Syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya, karena syaitan itu bermaksiat kepada Allah. Ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar rahman, wahai abah, aku takut jika kamu tidak berubah ini, kamu akan ayyamas, disentuh lembut. Ini ucapan Nabi Ibrahim, lembut. Padahal namanya api neraka tidak ada lembut, menghancurkan. Tapi Nabi Ibrahim memakai kata ayyamassaka azabun minar rahman, kamu akan disentuh azab dari Allah Subhanahu wa taala, fatakuna lisyaitani waliya. Ya, lihat Nabi Ibrahim, hadirin sekalian, apa namanya itu, lembut bicaranya, tidak kasar. Kamu akan menjadi teman setan nanti, wahai abah. Ya, artinya disetan-setankan sama Nabi Ibrahim. Hadirin sekalian, kalau bahasa kita, wah ini radikal, ini penghinaan, ini ya jelas di sini tauhid. Ya, dalam ayat ini juga Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa penyembahan berhala dikatakan setan. Hadirin sekalian, maka ayahnya marah besar, ya, sambil mengusir Nabi Ibrahim. Dikatakan di sini, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apa kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim? Dan nenek moyang kita selama ini kamu benci, ya, kamu celah. La in lam tantahi la arjumannak, jika kamu tidak berhenti menasihati ini, aku akan rajam kamu. Wahjurni maliya, dan jauhkan ya aku dari dirimu dalam waktu yang lama. Nah, itulah hadirin sekalian, Nabi Ibrahim mencoba untuk berdoa. Ya, berdoa minta ampun. Aku akan minta kepada Allah agar mengampuni kamu. Tapi disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 114, dikatakan di sini Allah kemudian melarang Nabi Ibrahim untuk mendoakan ayahnya karena dia kafir. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi Ibrahim mohon istighfar untuk ayahnya waktu itu karena dia pernah berjanji kepada ayahnya, aku akan mohon doa agar kamu diampuni. Ya, tetapi ketika melihat ayahnya musir ala kufr, terus menerus dalam kekafiran, ya, tabarra amin, maka dia berpaling langsung, berpaling, tidak mendoakan lagi, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus dalam kekufuran, langsung dia tabarra amin, berpaling, ya, berlepas diri dari ayahnya. Nah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, saya bacakan terjemahannya ya. Nabi Ibrahim kalau akan bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat, ketika wajah ayahnya hitam, kelam dan berdebu, Ibrahim pun berkata kepada ayahnya, bukankah aku sudah katakan wahai ayah agar kamu tidak menentangku? Bapaknya berkata, kalau begitu sekarang aku tidak akan menentangmu. Kemudian Ibrahim berkata, ya Rabb, engkau pernah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari kiamat.
Adakah kehinaan yang melebihi keberadaan bapakku yang jauh dariku sekarang ini? Engkau pernah berjanji tidak menghinakan aku. Ya, tapi sekarang ini justru aku hina karena ayahku seperti ini. Ya, memohon agar ayah diampuni, gitu maksudnya. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Lihat di sini sekalian. Aku mengharamkan surga bagi orang-orang apa? Kafir. Lalu dikatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, apa yang ada di telapak kakimu itu? Coba lihat. Maka Ibrahim melihatnya, ternyata ada seekor anjing hutan yang kotor, bau. Maka anjing itu tendang sama Ibrahim ke dalam neraka. Jadi ayahnya dikutuk anjing hitam kotor. Ya, ada yang mengatakan kotoran itu sendiri. Nabi Ibrahim tidak enak gitu, kayak apa kotor. Langsung dilemparkan ke api neraka. Baru Nabi Ibrahim faham, ya, bahaya kekafiran seperti itu. Buruk, orang kafir itu apa? Buruk, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mungkin orang kafir sekarang ini enak hidupnya, menentang Allah, ya, kemudian kejam sama umat Islam, tapi ada balasannya nanti. Ya, dan azab Allah lebih keji. Makanya ketika Al-Hasan Al-Basri, seorang imam tabi'in, waktu itu dia mau mencicipi makan dan minum, begitu, nangis dia. Dia teringat firman Allah dalam surah Al-A'raf yang mengatakan, afidu alaina minal ma', orang-orang ahli neraka minta kepada malaikat ini, penjaga neraka ini, afidu alaina minal ma' au bima razaqakumullah, ya, berikan kepadaku air atau apa saja yang Allah pernah berikan kepadamu, karena dia sangat kehausan, mereka sangat kehausan. Maka apa jawabannya malaikat ini? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan semuanya kepada orang kafir. Maafi moya, sampai air enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian, ini pentingnya iman, pentingnya Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Karena banyak orang saya imannya lemah, tauhidnya lemah, murtad. Bayangkan, gara-gara kekasihnya murtad. Bayangkan. Inna yawasyiun. Orang kafir aja banyak jadi mu'allaf, kok ini murtad? Ya, lemah iman, lebih memilih dunia. Hadirin sekalian, ini sangat disayangkan. Ada yang masuk agama Hindu, ada yang masuk agama ini dan sebagainya. Padahal awalnya apa? Muslim, karena dunia. Padahal tidak ada artinya. Dunia ini persinggahan sementara. Kita akan ke akhirat. Hadirin sekalian, wala takunu min abna'id dunya wa kunu min abna'il akhirah. Ya, intinya jangan kamu jadi anak-anak dunia. Dunia kita akan tinggalkan dan dunia juga akan hancur. Jadilah anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat itu anak-anak yang motivasinya dan cita-citanya apa? Akhirat. Bagaimana caranya menjadi berhasil di akhirat? Iman kepada Allah, jauh dari perbuatan syirik, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nasihat Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan, hadirin sekalian, tentang kisah Nabi Ibrahim yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran yang luar biasa untuk kita terapkan di zaman sekarang ini, supaya kita bisa bersama Nabi Ibrahim nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.